Waktu itu di Jawa Timur bagian timur, Lumajang paling cepat kenaikan confirm positifnya. Nah, akhirnya kita diberi prioritas. Nah, sejak itu kita dapat melakukan pengendalian paling cepat dalam penanganan pencegahan COVID-19 dalam hal deteksi yang confirm positif. Nah, saat itu kesembuhan kita paling cepat karena kita bisa memastikan orang begitu di swab dan hasilnya sembuh, saat itu juga kita bisa memastikan bahwa orang ini sembuh. Tidak nunggu 2 minggu. Karena orang begitu nunggu 2 minggu sudah diisolasi mandiri macam-macam, ya problemnya banyak, tidak hanya satu hal. Nah, karena itu alat TCM ini yang saat itu menjadi prioritas kami pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan langkah-langkah percepatan. Nah, apa yang terjadi? Kita menjadi daerah yang paling cepat masuk ke zona kuning. Halo, selamat malam kawan Tribuners dan Harian Surya. Kali ini saya sedang berada di Lumajang. Kebetulan saya akan mewawancara, mengajak berdiskusi tentang penanganan COVID di Lumajang bersama Ketua Satgas COVID-19 di Lumajang, yaitu langsung dari Bapak Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Monggo, Pak Bupati sudah bergabung dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya, teman-teman semua, pendengar, pemirsa, penikmat Surya Online semua, jaga kesehatan ya. Ini semua sedang fokus untuk semua jaga kesehatan. Terima kasih Mas Tani. Ya, gimana? Siap. Sebelum kita bicara lebih jauh dulu ya Pak ya, soal penanganan COVID-19 di Lumajang. Waktu itu ketika Jawa Timur ada wabah virus corona, langkah apa Pak yang pertama dilakukan oleh Satgas COVID di Lumajang agar virus ini tidak menular ke masyarakat? Saya mau cerita awal-awal ya. Nggih, jadi monggo. hampir semua waktu itu awal-awal semua pemerintah daerah pada posisi memonitor untuk bagaimana penanganan supaya tidak ada penyebaran yang lebih signifikan lagi. Karena begini, awal-awal itu kita ini tidak punya pengalaman tentang bagaimana sih menangani corona. Jadi, karena ini virus yang juga kita tidak punya referensi apa-apa. Jadi begitu ada penanganan yang awal-awal memulainya merebaknya di Jakarta hingga kota-kota besar yang lain dan berangsur-angsur masuk ke beberapa kabupaten kota yang ada di daerah-daerah. Ingat waktu itu ada istilah yang namanya kita semua harus melakukan screening terhadap orang yang mau masuk ke daerah masing-masing. Nah, waktu itu juga masih kita ingat sampai ada istilah stay at home. Nah, orang diminta untuk stay at home di rumah atau ada di rumah masing-masing. Nah, sementara posisinya kita ini
tidak tahu yang bagaimana penyebaran yang sesungguhnya. Karena awal-awal itu di beberapa kabupaten kota di daerah juga tidak pada posisi dominan sebagaimana penyebaran di kota-kota besar. Oke, begitu stay at home waktu itu ada beberapa langkah yang hampir semua daerah melakukan. Misalnya screening di perbatasan. Jadi orang mau masuk ke daerah ditanya dari mana, kemudian dicek suhunya, itu di tengah jalan. Nah, kemudian pada posisi antar kabupaten, antar daerah itu ya saling meraba-raba apa yang diputuskan selanjutnya. Sehingga waktu itu kita saling cari cara, antara lain beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah waktu itu, orang-orang yang ada di kafe-kafe, yang di tempat-tempat makan, kuliner, itu ya pilihannya ya dia makan tidak boleh lama-lama, kalau perlu dibungkus. Nah, begitu ke tempat warung, ke tempat jual nasi goreng, diminta untuk segera pulang, diminta untuk dibungkus dan makan di rumah. Nah, coba bayangin, itu tidak semudah yang pada posisi tiba-tiba orang mau dan berkenan untuk dengan pola hidup yang begitu. Sementara memang ada persoalan mendasar terkait dengan langkah-langkah. Kalau stay at home ini langkah pendampingan orang supaya betul-betul taat kepada stay at home, waktu itu best practice-nya belum ketemu. Seperti apa? Nah, begitu stay at home, ya problemnya semakin meluas, dampak ekonomi, dampak sosial. Nah, sekolah-sekolah tutup, ya, sampai sekarang masih tutup misalnya. Kegiatan-kegiatan tidak boleh, orang yang mau kegiatan pengajian rutin juga dibatasi. Dulu itu seingat saya awal-awal itu kota itu kayak sepi ya. Desa-desa sepi sekali. Nah, itu yang hampir semua kabupaten punya problem yang sama, dilema berkebijakan dalam awal-awal kita semua dalam penanganan COVID-19 ini. Saya ingat Pak, waktu tanggal 1 Oktober itu tepatnya, Lumajang itu kan memasuki zona merah ya Pak ya. Terus disusul ada klaster baru dari klaster keluarga kalau nggak salah ya, dengan rumah sakit. Namun tidak sampai sepekan zona itu bisa dirubah menjadi oranye. Iya Pak ya. Itu langkah apa sih Pak yang hingga secepat itu merubah status yang merah menjadi oranye? Sebenarnya ini ya, awal-awal itu Lumajang pada posisi kenaikannya cukup signifikan berbanding dengan kabupaten samping kiri kanan Kabupaten Lumajang. Waktu itu di Jawa Timur bagian timur, Lumajang paling cepat kenaikan konfirm positifnya. Nah, begitu waktu itu ada jumlah konfirm positif yang sangat signifikan, saya mencoba mencari ruang di mana apa sih yang harus kita lakukan sebagai sebuah kebijakan yang best practice itu bisa dilakukan. Nah, problem awal dulu itu adalah soal PCR. Jadi alat untuk deteksi swab itu tidak ada di kabupaten kota. Yang waktu itu hanya ada di Surabaya. Seingat saya di UNER sama laboratorium di Kementerian Kesehatan yang ada di Surabaya. Selain itu tidak ada. Bayangkan waktu itu kita mengoptimalkan supaya ada penanganan cepat, tapi faktanya memang tidak bisa cepat. Kalau orang dinyatakan konfirm positif waktu itu artinya 2 minggu sebelumnya dia sudah konfirm positif. Karena swab yang diberikan kepada laboratorium itu keluarnya 2 minggu. Orang dinyatakan positif atau negatif. Artinya kalau dia positif berarti 2 minggu yang lalu dia sudah positif. Pun demikian kalau sembuh. Kalau orang dinyatakan sembuh
confirm negatif, itu tidak serta-merta hari itu juga bisa dikonfirmasi dan dia sudah dinyatakan sembuh. Nggak bisa, karena menunggu 2 minggu. Karena hasil swabnya, begitu dikirim hari ini swabnya, 2 minggu berikutnya baru kita terima hasilnya. Apa yang saya lakukan? Saya kemudian mencoba untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Nasional. Kami harus punya alat swab yang cepat yang bisa deteksi. Sudah didatangkan itu, Pak? Saya sampaikan problemnya dulu. Ini adalah problem yang ada di Kabupaten Lumajang. Kita punya signifikansi jumlah confirm positif yang kita alami. Nah, kemudian ternyata ada yang disebut dengan TCM, tes cepat molekuler. Nah, TCM ini sebenarnya alat untuk mendeteksi TBC. Tetapi waktu itu bisa difungsikan dan juga bisa digunakan untuk deteksi swab, tinggal mengganti cartridge-nya. Alat ini dari Amerika. Dan semua rumah sakit waktu itu hampir semua ada. Nah, begitu saya dengar bahwa ini bisa digunakan untuk atau sebagai deteksi swab, saya kenapa nggak pakai ini saja? Tinggal pengadaan cartridge-nya, saya bilang gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya sampaikan ke Kementerian Kesehatan, kita minta dong cartridge-nya, minta prioritas. Nah, akhirnya kita diberi prioritas. Nah, sejak itu kita dapat melakukan pengendalian paling cepat dalam penanganan pencegahan COVID-19 dalam hal deteksi yang confirm positif. Nah, saat itu kesembuhan kita paling cepat karena kita bisa memastikan orang begitu di swab dan hasilnya sembuh. Saat itu juga kita bisa memastikan bahwa orang ini sembuh. Tidak nunggu 2 minggu. Karena orang begitu nunggu 2 minggu sudah diisolasi mandiri macam-macam. Ya problemnya banyak, tidak hanya satu hal. Nah, karena itu alat TCM ini yang saat itu menjadi prioritas kami pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan langkah-langkah percepatan. Nah, apa yang terjadi? Kita menjadi daerah yang paling cepat masuk ke zona kuning dari zona merah. Hampir kita di zona hijau, tapi karena karena memang tidak dalam kondisi yang mudah untuk menjadi zona hijau, nah kita konsisten di zona. Nah, waktu itu juga problem yang hampir ada di kabupaten kota adalah waktu hari raya Idul Fitri, dan waktu itu kita semua melakukan langkah-langkah bagaimana caranya masyarakat tidak mudik. Kan begitu waktu itu kan? Nah, begitu ada kebijakan bagaimana sosialisasi, bagaimana langkah-langkah, bagaimana cara pencegahan untuk supaya orang tidak mudik. Waktu itu semua kabupaten kota punya inisiatif, termasuk Kabupaten Lumajang punya inisiatif untuk membuat tempat karantina. Begitu orang mudik, karantina 14 hari. Nah, karena waktu itu prosedurnya begitu, kita mengikuti langkah-langkah prosedur itu, apa yang terjadi? Tidak semudah yang dibayangkan tiba-tiba begitu ada orang datang dari luar kota, mudik ke Lumajang, tiba-tiba mau dikarantina, tidak sekedar soal itu. Waktu itu saya berkebijakan yang mau dijadikan tempat karantina itu adalah SUT, Sekolah Unggulan Terpadu, yang ada SD, SMP, SMA, dan SMK. Satu tempat, satu kawasan. Itu dihitung sekitar ada 2.400 tempat tidur lah. Begitu rencana kita lakukan semacam mapping per kelas. Karena banyak kelas, ratusan kelas yang ada di situ. Nah, apa yang terjadi? Semua wali murid SD, SMP, SMA, SMK yang ada di situ itu protes semua. Nggak mau sekolahnya dijadikan tempat karantina. Sementara kami pemerintah waktu itu berpikir ini yang paling representatif. Nah, ya dengan segala langkah, dengan segala cara pandang kita, akhirnya pelan-pelan kita coba cari solusi, pelan-pelan coba kita juga cari cara supaya antara kondisi sosial masyarakat dengan tahapan-tahapan yang harus kita lakukan betul-betul ditelaah. Saya juga mikir waktu itu. Nah, ini kalau dijadikan tempat karantina,
kemudian yang ada atau yang datang dari berbagai luar kota di situ sampai numpuk ribuan orang, saya mikir ini bukan bisa jadi tidak malah menyelesaikan masalah, malah jadi problem. Bayangkan kita tidak tahu bagaimana orang ini terdeteksi positif atau tidak, sementara dijadikan satu, ya dia pasti beraneka ragam orang, ada yang anak-anak, balita, orang tua, misalnya orang yang mungkin bekerja di luar kota karena waktu itu tidak ada pekerjaan lagi di kota-kota, dia terpaksa harus pulang karena tidak bisa lagi, dengan istilah dia tidak bisa mudik misalnya, terpaksa harus mudik karena di sana nggak ada pekerjaan. Begitu di sana nggak ada pekerjaan, ya dia mudik dengan segala cara. Ya kita mendeteksi problem itu. Nah, sampai pada pikiran begini saya, ini kalau orangnya ribuan, terus kemudian demo di satu tempat, waduh, ini bukan malah jadi menyelesaikan masalah, malah nambahin masalah. Sampai pada posisi begitu waktu itu. Lah, bagaimana itu, Cak, menyelesaikan, menyadarkan untuk memberi pengertian masyarakat dan menyelesaikan itu? Ya akhirnya waktu itu saya mencoba melakukan semacam rapat yang saya perluas tidak hanya di jajaran Forkopimda untuk memastikan bahwa dalam posisi kita betul-betul untuk melakukan pencegahan sekaligus menjaga kondusivitas yang supaya betul-betul terjaga. Nah, banyak saran-saran yang disampaikan dalam rapat yang saya perluas itu. Nah, antara lain adalah kita harus membuat karantina mandiri tapi basisnya desa. Nah, karena kalau karantina terpadu, waktu itu berpikirnya ya detail banget, problem-problem yang harus dituntaskan, soal bagaimana konsumsinya, soal bagaimana dapur umumnya, kita juga pasti harus melakukan pemenuhan fasilitas untuk anak-anak misalnya. Nah, itu tidak mudah. Nah, akhirnya ya tadi itu keputusannya adalah ya yang paling tepat adalah isolasi mandiri yang ada di desa-desa tapi by control. By kontrolnya bagaimana? By kontrolnya adalah fasilitas itu diintervensi oleh pemerintah desa, disiapkan oleh pemerintah desa dengan melakukan pemahaman bahwa mereka harus isolasi mandiri ketika mereka datang dari luar kota. Tentu itu lebih murah, sekaligus kontrolnya lebih deteksional. Deteksional itu misalnya begini, kalau kami menjaga 2.000 orang, butuh berapa tenaga misalnya. Nah, kalau karantina itu ada di desa-desa, tentu ada Satgas Keamanan Desa, ada perangkat desa yang melakukan secara merata di semua tempat bagi masyarakat orang-orang yang datang dari luar kota. Nah, itu salah satu kami memberikan beberapa catatan penting untuk melakukan langkah-langkah terhadap penanganan COVID-19. Karena begini, kalau waktu itu tidak pada posisi kita betul-betul cari cara yang terbaik, memang berat. Ada masyarakat yang waktu itu di beberapa kabupaten kota ya protes dengan tempat atau adanya isolasi mandiri. Ya ada yang tambah stres, ada yang dia juga tidak pada posisi yang diharapkan, tidak ketemu keluarga. Nah, ini juga waktu itu kami berkepentingan untuk supaya kebijakan kami tidak sekedar soal pencegahan coronanya, tapi kondusivitas sosialnya. Selama sosialisasi itu berjalan ya, Cak ya. Sejauh ini Cak Thorik memandang tingkat ketaatan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan seperti apa, Cak? Iya, kalau soal ketaatan sih, saya kira kita pada posisi melakukan pemantauan yang terdeteksi pada wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan yang itu banyak didatangi oleh orang. Misalnya pertokoan,
pasar, Hmm. jalan raya. Nah, Hmm. tentu harapan kita semua menggunakan masker. Nah, Hmm. saya kira hari ini sudah mulai tumbuh ya kesadaran, walaupun masih ditemukan banyak sekali identifikasi masyarakat yang memang tidak menggunakan masker. Tempat-tempat wisata yang selalu kita sampaikan soal semua harus patuh terhadap protokol kesehatan masih saja dijumpai. Nah, kita juga sampaikan terhadap semua tempat pariwisata untuk tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menambah kerumunan masih saja terjadi. Nah, memang ini juga bukan hal yang tiba-tiba bisa pada posisi frame-nya sama, pikirannya sama, karena memang macam-macam orang punya persepsi. Ada yang misalnya menyelenggarakan kegiatan, persepsinya ini tidak akan ada banyak orang yang datang karena ya standar-standar saja. Ternyata begitu ada kegiatan itu, wah, orangnya beludak. Nah, kita tidak pernah punya pikiran akan bagaimana mengantisipasi yang begitu-begitu itu. Nah, saya coba mengurai supaya agak runtut saja dari setiap langkah yang diambil oleh pemerintah. Jadi, sebelum masuk ke itu, sebelum masuk ke soal kepatuhan, dulu hampir semua kabupaten kota itu punya deteksi terkait dengan bagaimana menangani efek negatifnya. Misalnya soal efek ekonominya, efek orang tidak mendapatkan akses pekerjaan, efek di mana-mana ada PHK, efek orang perlu bantuan, efek yang mestinya orang jualan bakso, jualan cilok, jualan es, yang biasanya keliling-keliling, tidak ada yang beli. Dan ekonomi waktu itu sangat dirasakan stagnan sekali, tidak ada pergerakan, yang biasanya jualan di sekolah juga libur sekolah, jadi dia tidak mendapatkan income. Sementara orang-orang yang secara ekonomi ini produktif, biasanya tidak serta-merta dia mendapatkan akses modal. Nah, tapi di sisi yang lain, orang-orang yang sekian waktu ini produktif juga pada posisi ada yang sebagian mendapatkan akses modal. Nah, begitu ada orang yang mendapatkan akses modal ini, begitu ekonominya stagnan, kan dia macet untuk mengembalikan atau untuk nyicil modalnya. Oke, waktu itu tidak bisa, ini harus pada frame orang mendapatkan akses bantuan. Secara konfigurasi kebijakan waktu itu ada juga kebijakan dari pemerintah pusat. Dulu ada istilah BLT, ada istilah BST, gitu kan? Dari program Kementerian Sosial, ada dari program Kementerian Desa melalui pemerintah desa, melalui anggaran desa, ada juga perluasan data DTKS, data kesejahteraan sosial itu. Kemudian ada juga BLT yang diperluas, PKH yang diperluas. Nah, dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan itu, kami semua pemerintah daerah, kalau tidak bisa meramu, ya akhirnya akan jadi problem. Tidak bisa meramu itu bagaimana? Begini, BLT dengan BST sama-sama by data. Sementara yang data itu adalah desa. Waktu itu BST data, BLT data, bantuan sosial tunai mendata dari Kementerian Sosial, BLT bantuan langsung tunai dari Kementerian Desa juga mendata. Bayangkan, ada banyak orang yang double data. Nah, begitu waktu itu ada sengkarut macam-macam, sementara kita juga sedang berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Saya kira teman-teman waktu itu ingat, ketika saya gontok-gontokan sama Bupati Boltim itu, salah satu problemnya adalah itu. Soal data yang memang tidak pada posisi berpihak kepada pemerintah daerah. Nah, begitu data tidak berpihak kepada pemerintah daerah, ya pemerintah daerah cari cara sendiri-sendiri. Nah, saya akhirnya membuat cara, oke, sudah biarin yang double-double, nanti kita atur positioningnya, bagaimana mereka mendapatkan akses bantuan yang sekiranya nanti bisa dipilih salah satu. Nah, bagi pemerintah Kabupaten Lumajang, antisipasinya apa waktu itu? Sudah, saya berkeputusan seluruh masyarakat yang mendapatkan akses BLT, BST,
dikotak dulu dalam sebuah data. Nah, tapi yang tidak, udah itu intervensi pemerintah kabupaten. Nah, saya dulu membuat kebijakan untuk program Ngeramut Tonggo. Program Ngeramut Tonggo ini atas evaluasi sekian waktu saya dengan teman-teman yang ada di Pemkab Kabupaten Lumajang, ada banyak orang mau membantu sesamanya. Karena misalnya tukang becak itu nggak ada orang naik becak seharian. Nah, akhirnya orang yang mampu bantu beras kepada tukang becak. Apa yang terjadi? Ada penumpukan bantuan. Satu orang tukang becak itu bisa dibantu oleh 5-7 orang. Sementara ada bantuan lain yang tidak terkoordinasi mau diberikan kepada siapa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada orang yang mendapatkan penumpukan bantuan, ada di sisi yang lain orang yang tidak mendapatkan akses bantuan. Nah, akhirnya sudah saya putuskan ini harus dikonsolidasi. Buat program Ngeramut Tonggo, fokus beras, sekaligus disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, ayo masyarakat yang mau bantu taruh di GOR. Apa bantuannya? Sudah fokus saja beras, tidak usah yang lain. Yang mau mie instan, yang mau macam-macam alat dapur, yang mau macam-macam sembako, macam-macam, sudah fokus saja semua, ayo bantu beras. Nah, akhirnya waktu itu kumpul ya hampir 100 ton beras yang terkumpul dari masyarakat. Nah, begitu terkumpul dari masyarakat waktu itu ya sudah dikoordinasikan di kecamatan, bagi yang tidak dapat BLT, bagi yang tidak dapat bantuan sosial tunai, sudah diberi beras. Nah, begitu diberi beras, misalnya betul-betul terjadi di lapangan ada double data, orang yang sudah dapat BLT ternyata dapat beras, saya waktu itu enggak apa-apa. Toh ini bukan dana pemerintah, beras ini dari masyarakat. Saya juga perintahkan kepada ASN waktu itu, yuk ASN, hari ini yang paling tidak terkena dampak ini ya ASN. Masuk kantornya dikurangi jam kerjanya, tapi gajinya tetap. Tunjangannya tetap. Nah, akhirnya saya buat keputusan ASN, ayo deh bareng-bareng dengan kami semua bantu. Bergotong royong gitu ya. Dengan pemotongan tunjangan. Jadi yang dipotong bukan gaji pokoknya, bukan. Tapi tunjangannya. Tunjangannya itu gede, tunjangannya itu bisa ada yang sampai 1 juta tunjangannya. Kita minta 50.000 saja. Ada yang 100.000, ada yang 150.000. Tidak banyak, tidak separuhnya, enggak. Hanya 1%, hanya kadang 0,5%. Kalau itu 1 juta tunjangannya, yang diambil hanya 50.000 misalnya. Nah, apa yang terjadi waktu itu ada semacam gairah kebersamaan begitu yang harus diantisipasi dan saya sampaikan ini harus dilakukan karena kalau ini tidak dilakukan orang bisa terjadi kesenjangan persepsi. Bisa-bisa orang mikir begini loh, enak PNS tidak terdampak, dia dapat gaji penuh. Kemudian corona ini malah kerjanya tidak penuh misalnya. Nah kan enak. Itu kan bahaya kalau ada kesenjangan pikiran ekonomi bagi masyarakat. Sementara yang lain terdampak semua. Nah, saya ajak mereka untuk bergabung pada posisi supaya ini betul-betul pada posisi ada kesepahaman antar masyarakat. Cak, bisa diceritakan Cak, waktu sampai saat ini pandemi melanda di Lumajang, sektor apa sih yang paling terdampak? Karena mengingat imbasnya ini kan sangat domino sekali ya. Ya, saya kira yang paling terdampak adalah ekonomi di bidang jasa ya. Hari ini ekonomi di bidang jasa itu sangat terasa. Hotel, pariwisata, terus kemudian event, kegiatan, orang-orang pelaku seni lokal misalnya, orang-orang yang mendapatkan income-nya atas jasanya. Misalnya catering itu terdampak. Ya pasti terdampak. Nah, tapi bahwa kalau dibilang pada posisi terdampak, ya sebenarnya kompleks ya. Kompleksnya itu ada banyak kondisi yang bagi masyarakat saling berkait. Misalnya sekarang industri.
di Lumajang ini ada 120 lebih pabrik kayu. Nah, begitu 120 lebih pabrik kayu itu kalau diakumulasi pekerjanya ada berapa puluh ribu orang yang bekerja di situ. Nah, sementara industri olahan kayu ini di Kabupaten Lumajang itu sebagian besar ekspor. Nah, begitu ekspor ini permintaannya turun, nah tentu berdampak kepada produksi. Begitu berdampak kepada produksi, tentu berdampaknya kepada bahan baku. Orang Lumajang ini sekarang, begitu dia punya lahan yang tidak produktif, tanam sengon. Begitu tanam sengon, 5 tahun lagi bisa mendapatkan hasil. Nah, begitu tanam sengon 5 tahun mendapatkan hasil itu kan bisa dihitung. Nah, kalau waktunya tahun-tahun ini panen, itu harga turun. Nah, karena produksi turun, permintaan turun. Nah, produksi turun, tentu harga turun. Nah, begitu harga turun, yang mestinya awal masyarakat mendapatkan income yang lebih, hari ini tidak. Satu hal misalnya soal bahan baku, belum soal pekerjanya. Saya mendapatkan banyak informasi, misalnya ada pekerja yang mulai sip-sipannya dikurangi. Saya minta untuk tidak ada PHK. Jangan sampai ada PHK. Soal misalnya ada pengurangan sip atau ada pengurangan jam kerja, tidak apa-apa. Yang penting mereka tetap mendapatkan income. Jangan sampai mereka tidak mendapatkan income. Karena mereka tidak mendapatkan income, itu bahaya. Karena mereka sudah mungkin ngambil perbankan, mungkin ngambil kredit motor, mungkin ngambil beberapa akses modal yang lain. Nah, ini yang saya kejar waktu itu. Sambil juga mencari cara baru bagaimana ekonomi tetap berjalan. Di sisi yang lain misalnya, ada penurunan yang sangat signifikan. Yang saya katakan tadi, orang jual cilok, orang jual bakso, yang jualan di sekolah. Begitu sekolah tutup, ya mereka nggak jualan. Begitu mereka nggak jualan, ya nggak dapat income. Nah, sampai segitunya sektornya. Lumajang sekarang kan ini Pak, zona oranye. Namun kita tahu kan kota-kota lain atau kabupaten yang lain itu sudah kuning ya Pak ya. Jadi langkah Bapak untuk menyusul itu bagaimana Pak? Oke, sebelum bicara itu, ya mestinya juga mengurai dulu terkait dengan banyaknya problem. Nanti bisa didetailkan terkait dengan langkah-langkah yang bisa dikonfigurasikan dengan banyak kabupaten lain yang juga punya cara menyelesaikan. Saya kasih contoh misalnya soal sekolah. Oke, hari ini kan semua kabupaten kota juga punya persoalan yang sama dengan sekolah. Anak-anak sekolah hari ini masih stagnan, tidak bisa masuk. Itu keputusan pada posisi koordinasi tingkat nasional di Kementerian Pendidikan. Oke, nah, what the next? Apa yang berikutnya dilakukan oleh pemerintah? Tidak ada pilihan lain bagi kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk mengkonfigurasikan tadi itu, seluruh keadaan yang ada di masyarakat. Kalau melakukan langkah-langkah memasukkan sekolah, pasti kami ini akan diprotesi oleh banyak pihak, karena itu sangat tidak familiar dalam berkeputusan. Nah, tetapi bahwa saya melihat ada banyak cara. Karena itu Lumajang punya cara pandang, kita membuat program guru sambang. Murid-murid yang ada di sekolah-sekolah tidak lagi belajar di sekolah, tapi per kelompok di sekitar sekolah, di rumah-rumah mereka, yang mereka biasanya sekolahnya itu tidak jauh dari rumah. Nah, per kelompok, per 10, gurunya datang. Gurunya mengajar, tapi mengajarnya di rumah-rumah. Tetap dengan menggunakan kepatuhan protokol kesehatan. Oke, kenapa ini saya lakukan? Jadi begini, ada pertanyaan mendasar. Kan sudah ada program dari pemerintah pusat terkait dengan program daring. Ada paket data. Nah, saya katakan, apa iya semua bisa dilakukan dengan daring? Kan problemnya banyak. Pertama, iya kalau di daerah itu ada sinyal. Kalau nggak ada. Ya kalau di daerah itu masyarakatnya
bisa mendapatkan akses alat telekomunikasi atau alat komunikasi handphone. Kalau tidak, nah itu kendala sih Pak. sudah ini guru sambang ini jadi pada positioning ya ini menuntaskan masalah dengan kondisi yang ada. Bahwa ini tidak sempurna iya, bahwa ini tidak menyelesaikan semua masalah iya. Tapi ini yang minimal paling bisa kita lakukan. Sampai pada posisi begini. Rata-rata anak yang sekolah itu tidak jauh dari sekolah. Itu prinsip dasar. Kecuali di beberapa kota, mungkin dari beberapa daerah. Dan kalau di kota saya kira tidak punya problem dengan mekanisme daring. Nah, kemudian yang kelas 1, yang kelas 2, yang masih harus memastikan bahwa cara bacanya benar, cara nulisnya benar, kemudian pemahaman terhadap kata per kata gitu kan. Kemudian mereka harus belajar membaca. Nah, ini tidak bisa dalam hanya sekedar menggunakan mekanisme daring. Ini harus ketemu dengan guru. Nah, karena bagaimana misalnya cara menulis? Bagaimana cara merangkai kata misalnya, merangkai huruf-huruf menjadi kata, menjadi orang bisa baca, misalnya anak-anaknya kelas 1 yang di beberapa tempat masih harus melatih itu supaya lebih lancar. Nah, kan problem. Nah, sementara mengharapkan orang tua untuk mendampingi anak sekolah, hari ini udah banyak lah komplain dari masyarakat itu. Ya kan, oke, akhirnya ini yang kami lakukan. Sudah, turunkan guru sambang, guru yang datang ke murid-murid untuk mereka tetap belajar. Nah, ke depan insya Allah ini juga akan ada perencanaan untuk program Sinau Bareng. Nah, Sinau Bareng ini mereka, masyarakat yang ada di sekitar sekolah bisa mulai datang ke sekolah-sekolah, ke kelas-kelas. Sinaunya di sekolah, gurunya datang supaya supaya secara sosial mereka merasakan bahwa dunia mereka yang di sekolah itu kembali tumbuh. Walaupun mungkin belum pakai seragam. Tapi ini mekanisme yang sedang kita atur sehingga mungkin ada waktu yang bergantian. Jadi ya karena begini, sekarang ini anak tetap kok keluar rumah bermain dia. Mana-mana dia. Nah, ya sudah. Oke deh, pakai program Sinau Bareng, tempatnya di sekolah. Kira-kira begitu. Kalau Gosam sendiri itu teknisnya gimana, Jak? Guru yang datang ke siswa atau bagaimana itu? Ya, guru yang datang ke rumah murid. Guru yang datang ke rumah murid. Ya, guru yang datang ke rumah murid. Jadi guru ini datang ke rumah murid untuk melihat langsung atau mengajar langsung murid-murid per kelompok yang antar tetangga mereka yang langsung diajar sebagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kita sekian bulan waktu, berbulan-bulan konsisten di zona kuning. Nah, kemudian ada klaster baru. Yang waktu itu disebut klaster Jatiroto. Karena ada rumah sakit Jatiroto yang salah satu tenaga medisnya, karena prakteknya tidak hanya di satu kota atau tidak hanya di Kabupaten Lumajang, tapi juga di kabupaten yang lain, teridentifikasi confirm positif. Nah, akhirnya ada banyak tenaga medis di rumah sakit Jatiroto itu yang juga teridentifikasi confirm positif. Apa yang terjadi? Kan tenaga medis ini biasanya berkeluarga dengan tenaga medis. Dokter ya suaminya dokter. Dokter, istrinya juga dokter, biasanya begitu. Yang perawat sama, istrinya juga perawat, suaminya juga perawat. Akhirnya menyebarlah ini ke keluarga. Karena penanganannya waktu itu tidak pada posisi ada percepatan karena memang OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu yang sehingga ada percepatan bludak sekali sehingga waktu itu kita di zona merah. Dari kuning langsung ke merah. Nah, kemudian ya, dari kuning langsung ke merah dan kemudian kita melakukan tracing percepatan. Kita berada di zona merah sekitar 6 hari waktu itu dan sekarang berangsur turun sekarang di zona oranye. Nah, berikutnya ini saat ini kita sedang berjuang keras untuk kembali ke zona kuning. Semoga dalam waktu dekat bisa zona kuning karena trennya sekarang kesembuhannya juga semakin meningkat.
Saya kira itu. Langkahnya apa itu, Pak? Untuk kembali ke zona kuning dan hijau, apa yang dipersiapkan, Pak? Oke, jangan berpikir, jangan bertanya soal hijau. Karena hijau itu artinya tidak ada kasus dan kembali normal sebagaimana tanpa ada pandemi COVID-19. Itu berat. Walaupun memang bisa dilakukan. Oke. Usaha kita hari ini kembali ke zona kuning. Sederhana yang dilakukan. Kita memaksimalkan potensi kesembuhan. Karena dengan memaksimalkan potensi kesembuhan itu akan ada persentase kesembuhan yang lebih tinggi. Kalau sekarang persentase kesembuhannya sekitar 70%, maka harapannya di atas 70%. Begitu di atas 70%, maka kita bisa kembali ke zona kuning. Nah, begitu yang terkonfirmasi positif itu adalah OTG, orang tanpa gejala, maka sesungguhnya itu adalah potensi kesembuhan. Karena hari ini ukurannya tidak lagi ada swab untuk orang-orang yang harus dilakukan swab ulang ketika terkonfirmasi confirm positif. Nah, begitu dinyatakan positif, nunggu saja waktu 10 hari, maka hari ke-11 dia begitu sehat, tanpa ada gejala medis, sudah bisa dinyatakan sembuh. Nah, itu aturan-aturan baru yang sehingga bagi kita hari ini cukup punya harapan untuk nanti menjadi zona kuning. Nah, kemudian soal pariwisata. Kenapa pariwisata ini kami beri ruang? Karena memang salah satunya adalah soal kita harus kembali menggerakkan roda ekonomi. Dan salah satu potensi yang hari ini harus dikembalikan roda ekonominya adalah sektor pariwisata. Jangan berharap pariwisata itu soal kumpulnya orang, tapi di situ ada kulinernya. Di situ ada orang jualan souvenir. Di situ ada akses jasa yang itu menjadi akses ekonomi bagi orang yang pengelola wisata. Nah, multiplier efeknya banyak. Karena kalau semua stagnan ekonomi ini, tentu ya pemerintah harus mikir bantuan lagi lah. Kalau mikir bantuan terus, nah ini kan lama-lama nggak gerak ekonominya. Lama-lama ini kan nggak muter ekonominya. Nah ini diputer dulu, sisi di mana yang bisa diputer dulu ekonominya. Sambil kita melihat pasar bagaimana, kita melihat sektor pertanian bagaimana, kita melihat perdagangan antar kabupaten bagaimana. Nah, ini sudah mulai pelan-pelan tumbuhlah ekonomi ini. Saya kira itu. Ya, ini kan sebelumnya juga sudah ada klaster rumah sakit ya, Cak ya. Untuk memproteksi itu tidak terulang lagi itu seperti apa, Cak, langkahnya Kabupaten Lumajang? Nah, ya saya kira hari ini kita betul-betul pada posisi kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu lebih dikuatkan lagi. Termasuk yang utama, yang terpenting adalah di tempat pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, polindes, puskesmas pembantu. Nah, karena begitu di tempat pelayanan kesehatan ini ada problem soal corona, itu dampaknya nggak karu-karuan. Penanganannya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena mereka langsung bersentuhan dengan problem kesehatan. Nah, ini yang hari ini kita kuatkan sambil kita sampaikan kepada masyarakat bahwa menggunakan masker itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Karena kalau pikirannya orang punya kekuatan imunitas, iya mungkin dia begitu terkena COVID-19, imunnya kuat, dia bisa menyelesaikan penanganan virus untuk dirinya sendiri. Tapi kalau mereka yang terkena COVID-19 ini sementara tidak terdeteksi, menular kepada yang punya penyakit, nah ini kan bahaya. Nah ini yang kami selesaikan sekarang. Pakai masker itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah, sambil ini begini, ini nanti akhirnya pada posisi yang kuat adalah siapa yang punya dominasi menjaga imun. Imunitas ini sangat penting. Nah, saya cek dari berbagai data. Yang dominan hari ini itu adalah kota-kota besar. Itu artinya orang yang rentan terhadap problem pemukiman, kepadatan pemukiman,
akses udara yang kurang, rumah yang berdempet-dempet. Nah, itu salah satu problem. Tapi orang yang di kampung-kampung, di desa-desa, yang setiap hari ke sawah, rumahnya juga secara sirkulasi udara, kemudian hidupnya, cara makannya atau kebiasaan makannya itu betul-betul pada posisi terjaga imunitasnya, ini yang kuat. Jadi kalau ditanya, loh, kenapa orang gila tidak kena COVID-19? Nah, karena memang orang gila ini imunitasnya kuat. Dia jalan, kena matahari, makannya juga campur dengan apa makanan-makanan yang menurut mungkin kita tidak sehat, tapi menurut penjagaan imunitas ini justru lebih kuat. Mereka tidak mudah masuk angin, kehujanan, tidak masuk angin. Nah, kan beda dengan orang-orang kantoran seperti kita-kita ini. Nah, itu yang penting hari ini adalah dominasi siapa yang lebih kuat terhadap imunitas tubuhnya, itu yang hari ini lebih dominan sehat atau terhindar dari COVID-19. Soal pertanyaan terakhir, Cak, kita kan media Surya kan memasuki usia ke-31 tahun ya, Cak ya. Sejauh mana sih Cak Torik mengenal Surya itu? Dan apa harapannya di usia yang sudah dewasa ini? Saya ini kenal Surya itu intens ya, sejak udah lama ya. Dulu almarhum Bapak itu juga langganan koran. Jadi ya salah satunya koran Surya yang mainstream memang di Jawa Timur. Saya pernah menjadi ketua lembaga pers mahasiswa, menjadi pimret, menjadi sekretaris redaksi, menjadi pimpinan umum tabloid kampus. Saya ini wartawan kampus lah dulu. Jadi kalau ada diklat jurnalistik itu narasumbernya ya senior-senior dari Harian Surya waktu itu. Sangat bersahabat saya dengan Surya. Seperti keluarga lah. Saya juga sudah tidak terhitung ke kantor Harian Surya di Rungkut itu. Ya sering ke sana, ya sering main. Apalagi waktu itu saya di DPRD Jawa Timur, tentu saya berkebutuhan dengan komunikasi dengan media. Saya inten waktu itu juga sebagai sekretaris PKB Jawa Timur, ya inten karena bagi kami waktu itu kemitraan dengan media itu kebutuhan untuk kami menyampaikan ide, pikiran, program, kegiatan yang itu harus sampai kepada masyarakat. Dan Harian Surya luar biasa bersahabat dengan saya, intensitas komunikasi dengan saya. Ya, sekali lagi, Surya bagi saya seperti keluarga. Harapannya, Cak, untuk Surya ke depan ya, di usia 31. Tantangan media hari ini tidak mudah, karena sudah sangat dinamis. Media cetak juga memiliki tantangan yang luar biasa. Tentu frame atau cara bagaimana melakukan inovasi terhadap media yang harus dikelola itu tentu tidak serta-merta hari ini pada satu produk. Ya, cetak harus tetap ada karena itu menjadi bagian dari dokumentasi media. Tapi online, kemudian media sosial, media yang berbasis komunitas yang hari ini memang itu menjadi cara pandang baru dalam pengelolaan media. Saya berharap Surya bisa mengkombinasikan semua tantangan ini. Hari ini banyak media online bahkan itu juga punya media sosial. Karena memang hari ini tidak bisa tidak, media itu pilihannya harus berjejaring. Nah, saya kira Surya adalah jaringan yang hari ini juga nyata, berjejaring dengan media-media nasional, ada grupnya, apalagi Tribun ini juga menjadi bagian dari Surya yang itu juga berjejaring dengan banyak media yang lain. Nah, saya kira itu juga menjadi akses untuk media Surya ini betul-betul pada positioningnya menghadirkan informasi yang penyampaiannya itu
atau redaksional bahasa-bahasanya itu pada posisi nilai objektivitasnya atau pilihan kata-katanya pada posisi yang majemuk, yang hadir untuk masyarakat. Karena begini, sekarang ini kan ada banyak orang yang berlomba judul. Berlomba judul, antara judul sama isinya kadang itu enggak nyambung. Nah, saya kira mainstream Surya bukan di situ. Mainstream Surya adalah informasi yang informatif. Nah, begitulah kira-kira. Siap. Oke. Cukup, Cak. Sepertinya, Cak. Perjumpaan kita virtual malam hari ini, saya kembalikan ke studio Surya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih. Surya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.